Baik, kalau misalnya ditanya pengalaman yang paling berkesan ya, kurang lebih selama 2 tahun menjadi seorang imam gitu, dan ini sebagai perayaan tahun kedua gitu ya. Karena Paroki Kosambi Baru adalah tempat saya pertama kali untuk menjalani tugas perutusan sebagai seorang imam, tentu pengalaman yang berkesan pasti ada di paroki ini begitu ya. Dan juga pengalaman iman yang begitu menyentuh juga ada bersama dengan umat di Paroki Kosambi Baru tentunya. Maka kalau misalnya mau diceritakan, tentu ada misalnya pengalaman yang paling berkesan saat menjadi imam. Kalau ditanya apa, malah untuk di awal-awal sih ketika masuk paroki ini. Tetapi lebih daripada itu juga ada lagi pengalaman saat boleh mengadakan misa perdana di rumah, di paroki gitu ya. Dan yang juga mungkin berkesan itu adalah bisa tetap merayakan perayaan Ekaristi baik secara offline maupun secara online dalam tengah masa pandemi seperti ini. Maka kalau bisa dikatakan pengalaman yang paling berkesan ya ini nih, sekarang lagi masa pandemi begitu ya, jadi imam waktu itu kurang lebih setengah tahun sampai Natal, Januari masuk 2020, Februari, Maret, wah langsung perayaan Ekaristinya secara online. Nah ini yang menjadi sangat berkesan. Tapi pengalaman imannya yang saya dapatkan adalah ketika melihat perjuangan umat di tengah masa pandemi ini. Saya menyadari bahwa ketika ada acara yang namanya misa bersama dengan lingkungan yang dijalankan oleh panitia penggerak tahun refleksi, saya sungguh bersyukur boleh mendengarkan bagaimana bisa dikatakan itu kekuatan iman umat ya. Itu yang pengalaman paling berkesan buat saya. Bahwa ketika umat bisa mengatakan terima kasih Romo sudah mengunjungi lingkungan kami, terima kasih Romo untuk perayaan Ekaristi yang meneguhkan kami, ataupun hal yang sederhana ketika mereka mau sharing dan saya hadir di sana sebagai seorang imam begitu ya. Itu yang menguatkan mereka. Bahkan saya pernah mendengarkan cerita dari salah satu umat yang sangat meneguhkan ketika dia itu merasa bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Dia rela pada akhirnya ya udahlah saya nyerah dengan keadaan seperti ini begitu ya di tengah masa pandemi ini. Tetapi ketika dia mungkin disapa oleh umat, lalu juga bisa berjumpa dengan para romo begitu ya, ada sebuah kekuatan yang dia alami. Di situ buat saya, oh iya, kembali nih jadinya teringat dengan moto tahbisan saya dari Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku. Maka bagi saya pada akhirnya pengalaman berkesan dan pengalaman iman selama menjalani imamat tidak pernah lepas dari moto tahbisan, kamu adalah sahabatku. Karena buat saya akhirnya iman dikembangkan karena ada sahabat. Antara relasi antara imam dengan umat juga semakin berkembang karena menyadari bahwa kita adalah sahabat satu sama lain, dan tentunya kita senantiasa bersahabat dengan Tuhan. Begitu. Nakalan ya. Saya tuh orangnya sebenarnya baik-baik aja, percaya nggak ya? Enggak sih. Ya, sebenarnya ya mungkin kenakalan apa yang paling saya ingat begitu ya. Ada satu hal yang kalau misalnya ditanya seperti ini saya selalu membekas gitu ya. Dan ini saya merasa kenapa ya saya bisa begitu ya gitu. Pengalaman ini ketika saya masih awal-awal banget di frateran tingkat 1. Waktu itu kita tahu ada ini ya pertandingan bola. Kalau pertandingan bola champion kan tuh malam-malam ya. Nah ini lagi final champion. Nah itu saya ingat betul waktu itu antara Chelsea lawan Bayern Munchen gitu. Sebenarnya nggak ada niatan mau nonton untuk bola itu ya, nonton bola. Karena buat saya ya udahlah, tinggal nunggu aja besok siapa sih yang juara dan lain sebagainya macamnya. Karena walaupun suka bola tetapi tidak terlalu maniak untuk nonton segala macam. Tetapi pada saat itu
hari itu, pagi hari itu saya bangun jam 3 pagi gitu, saya ingat betul. Bangun jam 3, lalu saya iseng keluar kamar, saya turun ke bawah ke ruang rekreasi Veteran yang ada TV di situ. Kok ada nyala TV begitu ya. Lalu saya ternyata ketika saya masuk, ada 2 orang kakak kelas saya itu lagi nonton pertandingan itu gitu ya. Pertandingan antara final Bayern Munchen lawan Chelsea. Maka ya udah deh, saya ikutan aja gitu ya. Ketika saya ikut hadir di sana nonton bersama. Nah ini kan Bayern Munchen tuh kalau nggak salah udah ngegolin tuh di menit 83. Wah, kami semua udah yes, bentar lagi berarti selesai gitu. Ternyata nggak disangka menit 87 kalau nggak salah Chelsea ngegolin tuh di Didier Drogba, saya ingat betul tuh. Maka kami waktu itu bertiga langsung, waduh bakal panjang nih pertandingan. Ya udahlah kita lanjutin aja nontonnya begitu ya. Nah itu ketika jalannya pertandingan terus berjalan, kita ikut nonton. Lalu ya kita tahu ya kalau sampai babak tambahan, penalti, berarti kan itu udah mau di ujung-ujung dan itu juga udah mulai pagi tuh sekitar jam 5. Maka ketika sudah mau habis, penalti habis, tahu Chelsea juara, tiba-tiba salah satu romo pendamping turun gitu ya, jegrek gitu ya. Ya udah, kami bertiga tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi dia turun langsung, ngapain kalian nonton begini tanpa izin gitu ya. Di situ saya langsung merasa, aduh ini tuh nggak saya prediksi banget gitu ya. Jadi saya merasa, kenapa ya saya harus bangun gitu. Nah itu saya adalah masih tingkat awal, tingkat 1 gitu ya. Ibaratnya masih orang-orang baru yang kok sok-sokan berani gitu ya, bikin kenakalan gitu ya. Tetapi ya pada akhirnya ya dinikmatin aja gitu. Maka ketika itu setelah tahu bahwa salah, tahu bahwa saya merasa sampai saat ini kayak ketiban sial aja gitu. Tapi ketika saat itu saya malah punya keberanian untuk apa yang saya lakukan adalah saya datang kepada romo pendamping, saya mengatakan, Romo, saya bersalah dan saya minta maaf. Di situ saya malah belajar untuk memiliki sebuah pengakuan untuk mengatakan ya kalau saya salah, saya datang, saya mengatakan saya ngaku saya salah, ya, saya minta maaf. Di situ justru saya mulai belajar sih. Mungkin kalau misalnya tidak ada peristiwa itu, ya saya terkadang bisa aja menganggap bahwa segala sesuatu benar adanya. Itu sih. Jadi sebuah kenakalan yang justru memiliki buah gitu ya untuk saya. Nah itu ya. Ini pertanyaan paling sering ditujukan kepada saya lewat pertanyaan umat setiap kali misal lingkungan gitu ya. Kamu hobinya apa sih? Saya tidak bisa mendeskripsikan apa yang menjadi hobi saya. Tetapi seringkali saya bisa merangkum hobi saya itu adalah mencoba hal-hal yang baru dan unik gitu ya. Entah mengapa misalnya gitu ya. Kalau misalnya dulu ada suka olahraga, teman-teman pada senang main bola nih, ya udah saya ikut main bola. Saya mencoba untuk menekuni gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang demen bulu tangkis, saya senang, saya coba melibatkan diri dengan bulu tangkis. Waktu itu awal-awal masuk kuliah filsafat, ya saya mencoba untuk menyenangi filsafat gitu ya. Walaupun iya begitu gitu ya, agak merepotkan juga gitu, tetapi ya udah saya tekuni. Atau ada lagi misalnya saat ini di tengah masa pandemi begini, bagaimana saya mulai menekuni bidang baru, yakni ibaratnya tentang live streaming, ataupun juga banyak teman-teman yang bisa membantu saya, misalnya tentang saya bertanya-tanya dari hal-hal yang sederhana gitu ya, misalnya untuk alat-alat dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau bisa dikatakan hobinya secara khusus apa, misalnya kalau Romo Michael kan bercocok tanam, ataupun juga mungkin ada yang hobinya membaca gitu ya. Kalau saya tuh kesannya random gitu ya, tetapi lebih pada senengnya itu mencoba hal-hal baru gitu. Maka kalau misalnya ditawarin sesuatu hal baru yang menarik, saya akan coba untuk menekuni, untuk ya udah coba jangan takut dulu gitu ya melaksanakannya gitu. Maka kalau misalnya bidang olahraga dibilang suka ya suka, di bidang kalau misalnya kalau pengetahuan ya senang-senang aja gitu ya, apalagi kayak misalnya
akhir-akhir ini kalau masalah live streaming ataupun editan video ataupun segala macam ya saya senang aja gitu. Maka tidak menutup sebuah kemungkinan hobinya secara khusus apa, tetapi lebih pada mencoba semua hal yang baru gitu. Maka jangan salah, ya kadang-kadang buat saya itu malah justru menjadi sebuah hal positif karena saya bisa menambah banyak pengetahuan begitu ya. Contohnya ya itu tadi, misalnya dulu mungkin merasa asing ya dengan main YouTube gitu ya. Tetapi sekarang coba saja gitu di dalam YouTube paroki berapa kali wajah saya tampil begitu ya. Itu bukan karena saya merasa ingin menyombongkan diri, tetapi ya terkadang ya mau tidak mau juga sebagai sebuah pelayanan juga bersama dengan Romo Michael untuk kepada umat begitu. Ya kalau pesannya itu sebenarnya dari dulu saya punya sebuah kepercayaan dan keyakinan gitu ya, yang pernah dikatakan oleh Romo Yus Hadi Nugroho pada saat saya sebelum masuk frateran. Jadi kami itu misa bersama, saya, Romo Bekti, Romo Pano, lalu waktu itu juga ada Romo Edu OFM, misa di rumah Romo Bekti, waktu itu masih habis lulus SMA. Memang intensi misanya adalah mendoakan kami, para seminaris yang habis lulus seminari menengah ini untuk masuk seminari tinggi. Nah pesan Romo Hadi Nuk itu masih saya ingat sampai sekarang, yakni jangan keluar kalau belum dikeluarkan. Mungkin kesannya tuh maksa gitu ya, ya udah kalau nggak dikeluarin gitu ya. Tetapi sebenarnya juga adalah kesadaran diri bahwa saya ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, maka saya harus mengoptimalkan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya begitu ya. Dalam karya, dalam pelayanan sebagai seorang imam, atau waktu itu masih menjadi seorang frater begitu ya. Maka bukan menjadi sesuatu yang pada akhirnya bebal gitu ya, kalau nggak dikeluarin biarin aja gitu ya. Tetapi tetap memberikan effort atau usaha yang terbaik di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan yang kedua buat saya adalah mencoba untuk mensyukuri, menjalani dengan gembira apa yang sedang dijalani saat ini gitu ya. Jangan selalu membawa dengan beban gitu ya, merasa beban ataupun merasa bahwa aduh ini lagi gitu ya. Karena buat saya ya setiap saat tugas selalu ada, pekerjaan selalu ada, tetapi tetap bawa happy. Dan yang ketiga adalah ya kembali lagi kepada moto Tabisa, kamu adalah sahabatku. Ini sangat bergaung buat saya. Kenapa? Karena buat saya dengan adanya sahabat-sahabat panggilan justru itu yang menguatkan saya. Karena saya menyadari imam atau juga jalan imamat yang saya jalani hingga saat ini tidak akan berarti apa-apa kalau saya tidak memiliki sahabat. Dan ya pasti sahabatnya adalah Yesus itu sendiri, dan juga sahabat rekan-rekan panggilan, dan juga sahabat imam, para imam maupun juga teman-teman semua ini, para umat, keluarga dan lain sebagainya macamnya, itu juga adalah sahabat-sahabat yang juga menjaga panggilan saya. Maka intinya adalah jangan pernah melupakan adanya sahabat dalam perjalanan panggilan. Kita agak masuk sesi yang lebih santai ya. Oke. Tadi kan udah deep. Serius banget dari tadi soalnya. Iya, jadi sekarang, saya boleh relax sedikit ya. Iya. Nah, ya gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen quick reaction. Oke. Ini mau gimana nih? Oke, jadi di quick reaction ini kamu tinggal hanya memilih ya salah satu dari dua statement yang boleh kita buat. Oke. Jadi ya nanti dipilih, mungkin bisa disertai juga alasannya apa gitu ya. Ya. Oke. Yang pertama, nasi atau mie? Nasi. Kenapa? Karena kalau nasi itu bisa dibuat nasi goreng, bisa dibuat juga nasi dengan tambahan babi atau segala macam. Jadi ya tetap aja pilihan nasi. Lalu teringat dengan kata mama, kalau belum nasi belum makan nanti. Gitu. Ya kan? Yang nextnya, teh atau kopi? Teh. Saya nggak bisa kopi sama sekali. Kalau misalnya disuruh minum kopi pagi-pagi, itu perut pasti melilit. Makanya kadang-kadang saya nolak kalau kopi di pagi hari. Itu aja sih. Tapi senang kopi? Enggak juga. Senangnya all grey no tea. Jadi tea kan? Tea itu berarti teh. Ya. Iya. Oke, next kita
sedikit lebih dalam lagi mau. Syaburi atau Kintan? Kintan dong. Tapi sekarang udah bukan Kintan lah. Betul. Itu apa namanya? Gyukaku dong. Nah itu the best. Ini nyebut merek boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Oke, next. Nasi uduk atau bubur? Bubur. Apalagi bubur di seberang agak kesana dikit. Nah itu ya. Dia udah tahu pesanan saya tuh apa aja gitu ya. Jadi kalau Mas ini yang datang, ini pasti bakal begini-begini. Racikannya udah paling mantep. Berarti kalau di meja ada bubur nasi uduk, kamu beli bubur? Kalau bisa keduanya kenapa enggak? Oke kan? Oke. Next. Kimi no Nawa atau Koe no Katachi? Aduh ini pilihan yang sulit. Ini kemarin kayaknya baru ditanya sama teman tim live streaming ya. Ini maksudnya adalah sebenarnya anime ya, video nanti anime. ditunjukin ya. Nanti ditunjukin oleh tim live streaming. Ini video anime yang dua-duanya sangat saya sukai gitu ya. Maka kalau disuruh milih antara keduanya, saya akan lebih milih Doraemon. Iya. Karena buat saya keduanya film the best. Maka sahabat Matias Rasul harus nonton kedua-duanya. Jangan pilih salah satu. Gitu. Next, Vatikan atau Jepang? Kalau misalnya disuruh buat jalan-jalan, pilih Jepang sih. Karena itu adalah buat saya sebuah impian ke Jepang gitu. Karena memang seneng aja dengan budayanya ataupun juga dengan sering kali melihat apa yang ada di sana begitu ya. Kalau ditanya, karena saya pernah mengatakan gini di dalam diri saya, lebih baik saya ke Jepang deh seumur hidup sekali gitu ya. Dan ya udah gitu, selesai, nggak usah kemana-mana, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sekarang dikasih tiket gratis ke Vatikan mau? Iya, boleh lah begitu ya. Kenapa enggak? Tetapi lagi masa pandemi kita jangan kemana-mana dulu. Stay at home, oke? Gitu ya. Next, TikTok atau Instagram? Antara TikTok atau Instagram, saya lebih memilih kalau mencari sebuah referensi khotbah gitu. Ini antara dua media sosial ini sering sih saya gunakan untuk menjadi referensi begitu ya, cerita-ceritanya ataupun juga isinya. Tapi lebih banyak biasanya TikTok. Oke. Mungkin suka main TikTok juga? Nah itu enggak. Saya beda dengan Romo sebelah gitu. Ya tahu lah buat paroki sini siapa Romo sebelah gitu ya. Next, misa pagi atau misa sore? Misa pagi, karena sangat dibiasakan dari dulu oleh mama saya tuh kalau misa minggu pun misanya pagi gitu ya. Karena apa? Biasanya lebih menjiwai untuk bangun, datang ke gereja, habis itu misa kayak ibaratnya memberikan ungkapan rasa syukur. Setelah itu ya udah gitu ya, kembali lagi dalam rutinitas gitu ya. Jadi lebih seret misa pagi begitu. Mau misa paginya jam 5.45 waktu itu kan sebelum pandemi, itu juga buat saya nggak masalah. 5:30 juga nggak masalah, asal udah misa dulu. Kadang kalau misa sore memang sih katanya bisa bangun lebih siang, tapi nyatanya juga kalau jadi imam pada akhirnya saya tahu bangun pagi-pagi juga sih gitu. Maka lebih prefer misa pagi. Oke, terakhir nih Mo, kehilangan PS4 atau kehilangan laptop? Ini dapat dari mana ya? Kalau saya sih kehilangan dua hal itu ya nggak apa-apa, asalkan ada yang ganti lagi. Gitu aja. Tetapi itu tidak terlalu melekat lah buat saya. Itu sih. Tapi sebenarnya lebih parah waktu itu sakit hati sih kehilangan laptop. Maksudnya bukan hilang gitu ya, tetapi lagi buka laptop ngerjain sesuatu begitu ya, belum selesai padahal itu tugas untuk keuangan dan segala macam, tiba-tiba laptopnya ngeblank. Ya sudah, mau bagaimana gitu. Tapi ya sudah, itu perlu dilepaskan aja. Padahal di dalam laptop itu ada isi tesis, ada isi perjuangan saya pada saat kuliah. Udah, tak apa-apa. Oke, kalau begitu sudah selesai. Terima kasih Om. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya semua. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Terima kasih untuk doa dan ucapan atas ulang tahun tabisan imamat saya yang kedua. Semoga saya senantiasa menjadi imam yang semakin rendah hati dan mau untuk menjadi sahabat bagi setiap orang. Terima kasih Ibu Bapak, saudari-saudara, rekan muda dan adik-adik yang terkasih.
Saya menunggu adik-adik, siapa tahu ada yang juga mau jadi imam ataupun yang di sekitar saya ini. Anda mendoakan saya dan mendoakan mereka untuk menjadi imam. Terima kasih semuanya. Salam dan juga salam sehat selalu.